Pembunuhan terjadi. Anehnya, jasadnya seolah dijadikan patung dan dipamerkan ke semua orang. Seorang pria dibunuh, tubuhnya dibedah, dan diambil organ dalamnya. Saat tersadar, dia malah terhubung dengan seorang pembunuh berantai. Misteri apa yang terjadi di balik semua ini? Dan inilah Connect. Seorang pria bernama Dongsu berjalan di tengah malam. Sebuah mobil mendekatinya. Pintu mobil tersebut terbuka dan terlihat seorang pria terduduk menatapnya. Pria itu mendekat dengan kapak di tangannya. Dongsu ketakutan dan pria itu langsung menyerang Dongsu. Rekannya yang lain membekap Dongsu. Ketika tersadar, Dongsu sudah berada di ruang operasi. Dia dibius. Dokter mulai membedah tubuhnya. Dokter tersebut juga mencongkel bola matanya. Dokter yang tadi membuang bungkusan hitam ke tempat sampah. Tapi tiba-tiba bungkusan berisi potongan tubuhnya Dongsu itu mulai bergerak. Si dokter ketakutan, potongan tangan dan kaki itu mencoba menyerangnya. Tiba-tiba dokter itu terbangun dan tahu apa yang terjadi. Di tempat berbeda, seorang penulis bernama Irang mencoba mencari inspirasi untuk novelnya. Nah, salah satu rekannya pernah mendengar tentang urban legend yang disebut Connect. Irang pun meminta rekannya untuk mencari informasi tentang urban legend tersebut. Irang lalu keluar, orang-orang mulai berkumpul. Karena penasaran, dia mencoba untuk mendekat. Ternyata ada sebuah patung yang ditaruh di dekat sana. Semua orang terpana akan keindahan patung tersebut, sampai Irang sadar ada tetesan darah yang terus mengalir dari patung tersebut. Dia berteriak bahwa itu adalah jasad seorang wanita. Polisi pun datang ke sana. Jasad itu pun dibawa untuk diselidiki. Nah, mereka menemukan simbol P dan juga L di tubuh korban. Salah satu petugas curiga bahwa itu adalah tanda tangan pelaku yang menganggap bahwa jasad ini seperti karya seni. Di tempat berbeda, Dongsu terlihat baik-baik saja. Cuma saat ini dia menggunakan penutup mata. Tiba-tiba, Dongsu merasakan keanehan di mata kanannya. Pandangannya kabur. Dongsu mencoba untuk fokus dan dia seperti sedang melihat pandangan orang lain. Di hadapannya ada simbol horoskop yang sama seperti yang ada di tubuh jasad tadi. Pandangannya mulai kembali ketika pria misterius itu mulai meneteskan obat ke matanya. Dongsu tentu bingung apa yang baru saja dia lihat. Kenapa dia seolah-olah terhubung dengan orang lain? Dongsu lalu ingat saat di ruang operasi itu, dia mendengar saat si dokter berbicara dengan seseorang yang membutuhkan mata dan juga ginjal. Karena hal itulah, kedua mata Dongsu diambil. Di sini, si dokter merasa aneh karena mata tersebut seolah terus melihatnya dan mengeluarkan air mata. Telepon tiba-tiba berdering. Si dokter pun mengangkatnya dan tubuhnya Dongsu yang terbelah itu tadi tiba-tiba kembali utuh. Dongsu bangkit dan mencoba mencari bola matanya. Dokter tersebut kebingungan. Dongsu memasukkan satu matanya. Dokter itu berteriak memanggil rekan-rekannya yang lain. Nah, Dongsu yang ketakutan pun memutuskan kabur meninggalkan satu matanya di sana. Nah, dari sinilah Dongsu berpikir, apa jangan-jangan mata kanannya ditransplantasikan ke orang lain. Dan karena itulah dia bisa melihat apa yang orang lain lihat. Kembali ke kantor polisi, ternyata sudah ada dua kasus serupa. Korban pertama bernama Kim Hyeri, seorang mahasiswi, dan korban kedua adalah Park. Masalahnya, dua korban ini tidak saling berhubungan. Jadi, polisi menganggap bahwa pelakunya secara random memilih korban-korbannya. Satu-satunya petunjuk yang didapat polisi sampai saat ini bahwa pelaku melakukannya dengan sangat rapi. Bagaimana dia menyayat korbannya, dibalsem, dan juga melapisi mayat korban dengan resin.
Pelaku juga sengaja membiarkan darah masih berada di tubuh korban agar menetes keluar. Detektif Choi meminta rekan-rekannya yang lain untuk menganalisis komponen resin dan mencari di mana resin itu dijual. Nah, salah satu rekannya bilang untuk menggunakan kemampuannya Detektif Choi, di mana ketika dia menemukan pelakunya, Detektif Choi selalu mimisan. Sementara di tempat rongsokan, Dongsu terlihat mencari beberapa peralatan bekas dan memperbaikinya. Istri dari bosnya pun datang dan menggerutu sambil mencari suaminya. Dongsu yang mendengar hal itu mencoba menolong dengan membantu mencarinya. Dongsu melihat bosnya yang sedang dikeroyok 3 orang pria karena tidak sengaja menabrak mereka. Dongsu mencoba membantu, tapi dia malah jadi bulan-bulanan mereka. Dia ditendang, dipukuli dan bahkan akan ditusuk. Dongsu bangkit, ekspresinya berubah. Salah satu dari mereka menebas kupingnya Dongsu. Dongsu mengambil kuping tersebut. Mereka semua ketakutan dan menyebut Dongsu sebagai monster. Ternyata kejadian seperti ini sudah dia alami sejak kecil. Tiba-tiba kuping tersebut pun kembali menyatu di kepalanya. Ketiga pria tadi ketakutan dan terus bercerita tentang Dongsu. Nah, salah satu gangster penjual organ mendengarnya dan meminta mereka menceritakan detailnya. Informasi itu diceritakan ke pimpinan mereka yang bernama Kim. Kim memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Dongsu. Dia juga mulai mempercayai perkataan si dokter tentang connect, tubuh yang akan tersambung kembali ketika terpotong. Salah satu anak buahnya bilang bahwa dari tubuhnya Dongsu, mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, percakapan mereka ini disadap oleh Irang. Malam harinya, Dongsu mendengarkan lagu ciptaannya yang dinyanyikan seorang pengamen di jalanan. Dongsu mendekat dan menanyakan apakah lagu itu ciptaan si pengamen. Si pengamen menjawab bukan, dia hanya melihatnya di internet. Tapi karena suara penciptanya jelek, jadi dia mencoba untuk mengcovernya. Dongsu lalu kembali dan mendengarkan kembali lagu ciptaannya. Tiba-tiba, dia melihat kembali pandangan dari orang yang menggunakan matanya. Dan pria tersebut juga sedang mendengarkan lagunya Dongsu. Dongsu bertekad akan mengambil kembali matanya. Tapi, dia masih bingung di mana keberadaan pria tersebut. Dongsu lalu pergi ke kelompok penjual organ. Mereka semua mengejar Dongsu. Dongsu terus berlari, tapi dia malah terkepung. Mereka semua mengejar Dongsu. Dongsu mencoba untuk melawan. Dia berlari ke arah kereta yang lewat. Irang langsung menariknya untuk bersembunyi. Jadi, kelompok ini kehilangan jejaknya. Dongsu masih penasaran siapa Irang ini. Tapi belum sempat dia bertanya, Irang sudah menghilang. Dongsu menemui jalan buntu. Irang mendekatinya dan langsung menebas kakinya Dongsu. Dalam sekejap, luka di kakinya pun langsung sembuh. Irang tersenyum, dia benar-benar bertemu dengan Connect. Suara kelompok ini terdengar dari kejauhan. Irang langsung mendorong Dongsu sampai dia terjatuh. Tubuhnya hancur, tapi bisa kembali lagi. Dongsu lalu kabur dan Irang hanya tersenyum. Di tempat berbeda, seorang pria membawa sebuah jasad. Dia lalu naik ke atas dan melihat buku catatan miliknya. Ternyata pria inilah pelaku pembunuhan selama ini. Pria ini bernama Jin Sop. Esok harinya, seorang wanita bernama Sun Hee mendengarkan lagunya Dongsu. Saat turun, orang-orang sudah banyak sekali yang berkumpul. Lagi-lagi, Jin membuat patung karya seni dari jasad. Detektif Choi menemukan kembali simbol tersebut. Rupanya, Sun Hee ini satu kantor dengan Jin si pembunuh. Mereka jalan berdua. Sun Hee mulai bersenandung dan Jin tiba-tiba merasakan sakit di matanya dan hal itu dirasakan juga oleh Dongsu. Dongsu kembali melihat pandangannya Jin. Dia melihat Sun Hee dan juga patung besar di belakangnya. Dari sini,
Dongsu sedikit memiliki informasi di mana keberadaan matanya. Jin bertanya, lagu apa yang baru saja disenandungkan oleh Sunhee. Sunhee tidak tahu, tapi lagu itu sangat dia sukai. Di kantor polisi, anak buahnya Detektif Choi ngasih tahu bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang mendukung pembunuhan tersebut. Mereka mengapresiasi karya seni yang dibuat dari jasad tersebut. Kembali ke Dongsu, dia merasakan sakit kembali. Dongsu melihat buku yang aneh. Dongsu seakan familiar dengan gambaran tersebut. Dia mulai mencarinya di internet, dan benar saja, buku yang dia lihat sama dengan kasus-kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Jadi Dongsu berkesimpulan bahwa yang mengambil matanya adalah seorang pembunuh. Di tempat berbeda, Detektif Choi melihat foto Dongsu di kerumunan. Tiba-tiba, dia mimisan dan Detektif Choi meminta semua orang untuk menyelidiki Dongsu. Sementara Dongsu sudah berada di kantor tempat Jin bekerja. Dia berencana merebut kembali matanya. Dongsu mengingat kembali saat dirinya dibedah oleh si dokter. Ingatan masa kecilnya juga hadir. Dongsu yang memanjat pohon tiba-tiba terjatuh. Seluruh tulang di tubuhnya patah, tapi anehnya, hanya dalam waktu hitungan detik, semuanya kembali seperti semula. Semua teman-teman yang melihatnya pun ketakutan dan menyebut Dongsu sebagai monster. Kembali ke masa sekarang, Dongsu masih berada di depan kantornya Jin. Dia masih mencari tahu siapa orang yang menggunakan matanya. Karena gatal, Dongsu melepas penutup matanya. Nah, di saat inilah dia berpapasan dengan Sunhee. Sunhee ketakutan ketika melihat Dongsu dengan satu matanya. Dongsu mencoba bertanya ke Sunhee tentang pria yang bersamanya kemarin, tapi Sunhee yang ketakutan langsung pergi. Sementara itu, Jin yang makan siang melihat mangsa berikutnya. Tiba-tiba, Sunhee dan rekan-rekannya pun datang dan duduk di sebelahnya Jin. Seorang kurir lalu lewat, lagu milik Dongsu pun terdengar, dan Jin bersama Dongsu mulai merasakan sakit di matanya. Mereka saling terhubung. Dongsu bisa melihat Jin berada di restoran bersama dengan Sunhee. Dia buru-buru pergi, cuma Dongsu tidak tahu di mana tepatnya mereka berada. Sunhee merekomendasikan lagunya Dongsu untuk iklan mereka. Dan di saat inilah mereka terhubung kembali, dan Dongsu jadi tahu di mana mereka berada. Jin pun pamit pergi duluan. Di saat inilah dia sempat bertabrakan dengan Dongsu. Dongsu mendekat, Sunhee sangat ketakutan. Dongsu bilang dia sedang mencari pria yang ada di depannya Sunhee. Rekan prianya pun marah dan mengira bahwa Dongsu seorang penguntit. Dongsu diusir dan akan dilaporkan ke polisi. Di tempat berbeda, seorang produser lagu sekaligus musisi bernama Z berencana merekam lagu milik Dongsu dan mengedarkannya. Di waktu yang sama, Dongsu masih penasaran kenapa dia tidak bisa terhubung kembali. Seolah semua ini terjadi secara kebetulan. Dia mencoba mencari sesuatu di internet. Tiba-tiba, sebuah iklan horoskop tampil. Dongsu ingat horoskop tersebut sama seperti yang dia lihat saat terhubung dengan Jin. Dongsu memutuskan pergi ke sana. Nah, di sini Dongsu bertanya arti simbol PL. Ternyata itu simbol dari Pluto. Dongsu bertanya lagi, apa hubungan Pluto serta tanggal 29 November dan juga 12 Desember. Ternyata kedua tanggal tersebut adalah tanggal di mana Pluto dan juga Venus mengalami konjungsi. Baik Pluto maupun Venus di tanggal tersebut berada di sudut yang sama dan saling terhubung. Pluto melambangkan kehancuran dan juga regenerasi, sementara Venus melambangkan kecantikan dan seni. Dongsu bertanya, kapan konjungsi terjadi lagi? Nah, ternyata di hari 25 Desember, konjungsi akan terjadi kembali dan berakhir di tanggal 6 Januari. Di waktu yang sama, Sunhee datang ke huniannya Jin. Memang sejak awal,
Sunhee ini tertarik dengan Jin. Jin pun mengizinkannya masuk. Sunhee pergi ke toilet dan melepaskan pakaiannya. Mereka mulai begituan. Sementara Detektif Choi mendapatkan laporan ada seorang wanita yang datang dan akan memberikan petunjuk tentang kasus pembunuhannya. Wanita ini pun menceritakan semuanya. Detektif Choi akhirnya mendapatkan informasi penting. Cuma dia masih penasaran dari mana Dong-soo tahu tanggal pembunuhannya dan simbol yang ada di jasad tersebut. Sementara informasi tersebut tidak pernah dipublikasikan. Detektif Choi lalu bertanya bagaimana rupa dari Dong-soo. Wanita ini bilang dia menggunakan penutup mata. Fotonya Dong-soo pun ditunjukkan dan wanita tersebut mengiyakan hal itu. Detektif Choi memerintahkan semua anak buahnya untuk memeriksa CCTV di radius 2 km dari sana. Di tempat berbeda, Sunhee yang baru saja mengambil minum melihat buku aneh di meja. Dia mencoba membukanya dan semakin terkejut ketika melihat isinya. Di waktu yang sama, polisi berhasil menemukan Dong-soo dari rekaman CCTV. Esok harinya, seorang kakek menemukan jasad baru dan penemuan jasad tersebut langsung diberitakan. Sunhee melihat berita tersebut. Dia jadi ingat jasad tersebut sama seperti buku yang dia lihat di rumahnya Jin. Polisi yang melihat jasad tersebut jadi yakin bahwa di tanggal 6 Januari akan ada kasus lagi. Nah, di tengah kerumunan ini terlihat ada Dong-soo. Salah satu anak buahnya Bos Kim melihat Dong-soo. Dong-soo ketakutan dan mereka langsung mengejarnya. Polisi yang melihat Dong-soo juga ikut mengejar. Sementara Sunhee meminta bantuan rekannya. Kembali ke Dong-soo, dia terpojok dan mulai diserang. Anehnya, Dong-soo seakan melihat gerakan pria yang mengejarnya ini jadi melambat. Karena hal itulah, Dong-soo bisa menghajarnya. Di belakangnya, pria lain langsung menebas tangan Dong-soo sampai putus. Tangan itu tersambung kembali. Irang langsung menyetrum pria itu. Dia menawarkan ke Dong-soo untuk membunuh mereka jika dia tidak mau rahasianya terungkap. Di luar, polisi menangkap salah satu anak buahnya Bos Kim. Irang membawanya kabur. Dong-soo bertanya kenapa pria tadi menyebutnya Konek. Irang tidak bisa menjelaskannya sekarang, tapi dia meminta Dong-soo untuk menyimpan nomornya. Dong-soo lalu pergi. Kembali ke Sunhee, dia ingin berbicara empat mata dengan Jin. Mereka lalu pergi ke rooftop. Dia bertanya tentang buku sketsa yang dia temukan di rumahnya Jin. Buku tentang seni mayat yang ditulis dan digambar secara rinci. Jin berkelit, dia hanya meniru dari internet. Sunhee bertanya bagaimana tentang pembunuhan pagi ini. Kenapa Jin bisa menggambarnya sebelum hal itu terjadi? Suara HP terdengar, ternyata rekannya Sunhee ada di sana memperhatikan. Sunhee berteriak bahwa Jin seorang pembunuh. Jin langsung melemparkan jas ke Sunhee dan memukulnya. Rekannya juga dihajar. HP milik Sunhee berdering, lagu milik Dong-soo terdengar. Dong-soo terhubung kembali dengan Jin. Dia masih bingung dengan siapa Jin ini berkelahi. Tiba-tiba, rekannya Jin dijatuhkan dari lantai atas. Sunhee yang mencoba meraih HP-nya langsung dihentikan. Sunhee memohon untuk dilepaskan. Jin tersenyum, dia membekap Sunhee dan membunuhnya. Saat HP-nya Sunhee mati, Jin tidak merasakan lagi sakit di matanya. Jadi dia berkesimpulan bahwa ini semua ada hubungannya dengan lagu milik Dong-soo. Di bawah, Irang masih bingung kenapa dari tadi Dong-soo bertingkah aneh. Dong-soo menyelinap masuk ke dalam, sementara Jin turun ke bawah. Rekan-rekannya yang lain panik melihat jasadnya Sunhee, sementara Dong-soo mencoba mencari siapa pria yang membawa matanya. Dia lalu melihat seorang pria yang lewat dan mantel di tangannya sama dengan yang dia lihat tadi. Dong-soo langsung masuk ke toilet, tapi dia menuduh pria yang salah. Dong-soo terus-terusan mencari sebuah mantel.
Ternyata Jin bersembunyi di toilet dan mendengar semuanya. Nah, Dongsu tersadar ada satu pintu yang tertutup. Dia mencoba mendobrak dan meraih Jin, tapi Jin langsung menusuknya. Keamanan datang dan menangkap Dongsu karena menyelinap masuk. Dongsu mencoba meraih kakinya Jin, dan Jin pun melihat tangan Dongsu yang mulai sembuh seperti semula. Rekannya Sunhee yang melihat Dongsu menuduhnya lah yang membunuh Sunhee. Beruntuk matanya pun ditarik. Semua orang melihat Dongsu tanpa mata kanannya, dan hal itu dilihat juga oleh Jin. Jin masih bingung kenapa Dongsu tahu tentang seni mayat dan bagaimana dia mengetahuinya. Jin kembali ke kantornya dan bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Sementara di luar, Irang membantu Dongsu untuk kabur. Nah, polisi yang mendapatkan laporan memeriksa CCTV. Dongsu terlihat beberapa kali di sekitar gedung. Salah satu rekannya Sunhee bilang bahwa beberapa hari ini Dongsu menguntit Sunhee. Jadi dia yakin bahwa pelaku pembunuhannya adalah Dongsu. Cuma polisi menemukan kejanggalan karena ketika Huang terjatuh, Dongsu masih terlihat di luar gedung. Detektif Choi lalu menemui Jin dan meminta beberapa keterangan darinya. Dia menunjukkan fotonya Dongsu dan bertanya soal mantel yang dicari-cari Dongsu. Dia ingin memeriksanya. Nah, rekan kerjanya merasa hal tersebut terlalu berlebihan dan meminta mereka untuk pergi. Sementara Dongsu mengajak Irang ke huniannya. Dongsu bertanya, siapa Irang sebenarnya? Irang lalu cerita bahwa dia hanya seorang novelis yang ingin menulis cerita tentang konek. Dulu, saat Irang masih kecil, dia sempat diselamatkan oleh seorang konek dari kecelakaan truk. Irang melihat dengan jelas anak kecil tersebut tubuhnya hancur. Si supir truk ketakutan dan mencoba untuk kabur. Di saat itulah, Irang melihat anak kecil tersebut tubuhnya bersatu kembali. Setelahnya, anak tersebut menghilang. Irang bertanya, apakah Dongsu tahu siapa kelompok yang mengejarnya? Dongsu tahu bahwa mereka ini kelompok penjual organ. Nah, dulu Irang sempat bertanya di internet tentang urban legend konek. Hal itulah yang membuatnya bertukar informasi dengan kelompok penjual organ dan memasang alat penyadap. Dongsu penasaran siapa sebenarnya konek itu. Nah, menurut informasi yang dikumpulkan oleh Irang, semua ini bermula dari farmasi Jongdu, sebuah perusahaan nomor 1 di Korea. Jika Dongsu mau, mereka bisa bekerja sama untuk menyelidikinya. Dongsu setuju, tapi untuk sekarang dia ingin mengambil kembali matanya. Dulu saat diculik, dia kehilangan satu matanya yang kini ditransplantasikan ke seorang pembunuh. Sementara Detektif Choi merasa ada yang aneh dengan Jin. Entah mengapa, intuisinya berkata bahwa Jin ini orang yang sangat berbahaya. Kembali ke Dongsu, Irang bertanya dari mana Dongsu tahu bahwa pria itu yang mengambil matanya. Dongsu cerita bahwa dia berbagi penglihatan beberapa kali dengan Jin. Irang lalu mendekati Dongsu dan mengganti penutup matanya dengan kacamata. Kini Dongsu jadi daftar DPO. Tiba-tiba Dongsu merasakan rasa sakit. Jin mendengarkan lagunya Dongsu untuk mengetahui apakah perkiraannya benar. Nah, dari sini Jin sadar bahwa suara dari lagu itu sama dengan suaranya Dongsu. Jadi sekarang dia paham kenapa setiap lagu tersebut diputar, dia mulai terhubung dengan Dongsu. Dongsu juga jadi tahu apa hal yang memicu mereka ini terhubung. Irang penasaran apakah Jin tahu bahwa Dongsu bisa terhubung dengannya. Karena jika dia tahu, Jin pasti akan mencari Dongsu dan membunuhnya. Dongsu tertawa dengan kondisinya saat ini, bagaimana Jin akan membunuhnya. Irang bilang mungkin Jin akan mengungkap rahasia tubuhnya Dongsu ke internet. Irang meminta Dongsu untuk tidak terlalu mencolok dan bersembunyi. Untuk saat ini, dia akan mencari informasi tentang Jin. Esok harinya, Dongsu secara tidak sengaja mendengarkan lagunya yang di-cover oleh Z. Dan hal itu mendapatkan respon positif dari orang-orang. Jin
terlihat menemui Z untuk menanyakan pencipta lagunya. Tapi ternyata Z juga tidak bisa menghubunginya dan tidak tahu siapa penciptanya. Jadi royalti dari lagu tersebut akan dia sumbangkan. Di kantor polisi, karena tidak terbukti bersalah, anak buahnya Bos Kim akhirnya dibebaskan. Sementara kelompok penjual organ ini menghubungi seseorang yang disebut Wojin yang menanyakan tentang pria yang mendapatkan transplantasi matanya Dongsu. Wojin diminta untuk terus mengawasinya dan semua itu didengar langsung oleh Irang. Irang juga mendapatkan informasi bahwa kondisinya Jin saat ini sedang buruk. Nah sialnya, alat penyadap miliknya ditemukan anak buahnya Bos Kim. Di sini dia sadar bahwa pelakunya adalah Irang karena dulu dia sempat berpura-pura kehabisan baterai dan mencari colokan listrik. Irang lalu pergi dan mengikuti Wojin. Sementara itu, Jin merasakan rasa sakit, tapi ternyata dia masih ingin menyelesaikan karya terbarunya. Esok harinya, Irang memberikan informasi bahwa Jin saat ini sedang sekarat, jadi dia bisa mati kapan saja. Tiba-tiba, Dongsu terhubung kembali dengan Jin. Jin terlihat menggambar Dongsu. Di sana tertulis bahwa Jin akan menemukan Dongsu dan membunuhnya. Jin juga menunjukkan apa yang akan dia lakukan ke depannya dengan 3 anak yang akan dia jadikan korban. Dongsu lalu keluar, pengamen yang kemarin menyapanya dan memintanya untuk mendengarkan lagunya yang kemarin. Tiba-tiba Dongsu terhubung kembali. Ternyata Jin tepat ada di belakangnya. Jin pun pergi dan berusaha dikejar oleh Dongsu, tapi Dongsu malah tertangkap polisi. Ternyata ini semua jebakan. Di waktu yang sama, Jin menemui si dokter dan memukulnya. Dia ingin menanyakan sesuatu. Sementara Dongsu mulai diinterogasi. Jin mencoba bertanya, dari mana si dokter ini mendapatkan matanya. Si dokter menjawab tidak tahu, yang dia lakukan hanya mengoperasi. Kesal, Jin mencoba membunuhnya, tapi tiba-tiba kelompok penjual organ datang. Di waktu yang sama, Dongsu terus dicecar berbagai pertanyaan, tapi dia hanya diam dan tidak mau menjawab. Detektif Choi mencoba mengalihkan pertanyaannya. Kenapa Dongsu menemui ahli astrologi tersebut dan apa hubungannya dengan kasus pembunuhan seni mayat? Karena tidak juga menjawab, petugas berusaha memukul Dongsu. Dongsu pun akhirnya jujur bahwa dia melihat semuanya. Entah bagaimana menjelaskannya, terkadang dia merasakan rasa sakit di bagian mata kanannya. Di saat itulah pandangannya saling tumpang tindih. Petugas tersebut kesal karena merasa dibodohi, tapi detektif Choi memintanya untuk pergi. Meskipun agak ragu, detektif Choi mencoba percaya. Dongsu pelan-pelan mulai cerita bahwa sebentar lagi akan ada pembunuhan baru. 3 orang anak kecil akan jadi korbannya. Detektif Choi masih penasaran bagaimana Dongsu bisa terhubung dengan pelaku. Dongsu ingin bercerita, tapi dia tidak ingin rahasia ini diketahui orang lain. Kembali ke Jin, dia mematahkan kedua kaki si dokter. Si dokter berteriak kesakitan. Jin lalu mendekat. Dia tahu kelompok penjual organ mengirimkan seseorang untuk menguntitnya. Dia masih penasaran ada rahasia apa dengan mata ini. Si dokter pun menyinggung soal konek. Nah, 2 bulan yang lalu, Jin datang menemui si dokter dalam keadaan terluka. Dia meminta bantuan si dokter. Jin juga cerita bahwa saat ini dirinya sedang sekarat karena kanker di tubuhnya. Si dokter juga cerita bahwa setelah mendapatkan organnya, seperti biasa, tubuh korbannya ini akan dibuang. Anehnya, Dongsu bisa kabur. Si dokter yakin dia sudah membelah dadanya Dongsu, tapi anehnya, luka tersebut seolah bisa sembuh dengan sendirinya. Kembali ke Dongsu, dia dibawa ke rooftop. Dongsu meminta detektif Choi untuk melihatnya. Tangannya pun dipatahkan dan borgol di tangannya pun dilepaskan. Detektif Choi terkejut melihat tangan Dongsu yang kembali pulih.
Dongsu tidak bisa menjelaskan alasan tubuhnya bisa seperti ini. Kembali ke si dokter, mata kanan Dongsu yang tertinggal dia transplantasikan ke Jin karena dia ingin mengujinya. Si dokter pun cerita bahwa di awal 2000-an, sebuah farmasi Jongdu membuat inovasi baru. Penemuan mereka disebut Connect, sebuah penelitian tentang keabadian. Setelah puas dengan jawaban yang dia cari, Jin memburu si dokter sambil tertawa kegirangan. Detektif Choi menghubungi Park dan memintanya memeriksa kelompok penjual organ serta Jin. Dongsu memohon untuk dilepaskan karena dia yang tahu wajah anak-anak yang akan jadi korban. Detektif Choi menolak Dongsu melepaskan borgolnya. Dia sangat kecewa dengan Detektif Choi. Detektif Choi menembakkan tembakan peringatan dan meminta Dongsu untuk tiarap. Tapi Dongsu langsung melompat dari lantai atas. Tubuhnya hancur, tapi dengan mudahnya kembali lagi. Dongsu berusaha kabur meskipun belum sepenuhnya pulih. Detektif Choi berusaha mengejarnya, tapi sialnya dia malah kehilangan jejaknya. Sementara itu, Irang berhasil mengumpulkan informasi terkait anggota kelompok penjual organ serta dalang di balik farmasi Jongdu. Irang lalu menghubungi Dongsu. Karena tidak juga diangkat, Irang pun menggebrak meja dan tidak sengaja melukai tangannya. Dia lalu pergi, tapi anehnya, darah yang menetes kembali mengikutinya. Di waktu yang sama, Bos Kim meminta anak buahnya mencari orang yang menyusup ke sana. Tiba-tiba, sebuah telepon masuk. Wojin memberikan informasi bahwa Jin tidak pulang dari kemarin. Jadi dia meminta izin untuk menerobos masuk ke apartemennya. Wojin terus diikuti oleh Irang. Sementara itu, Dongsu mempersiapkan beberapa botol yang akan dia isi dengan bensin. Kembali ke Irang yang kehilangan Wojin. Tiba-tiba, Wojin langsung menusuknya dari belakang. Irang melawan dan menghajar Wojin. Di sisi lain, Dongsu mulai melempar beberapa bom molotov di depan sekolah dasar. Dia lalu menelpon nomor darurat dan mengancam akan melakukan aksi ini ke seluruh SD di kota tersebut dan membunuh murid-murid yang ada di sana. Detektif Choi yang menerima laporan tersebut meminta seluruh sekolah dasar untuk tetap tutup. Berita tersebut juga disiarkan dan Jin juga melihatnya. Sementara Dongsu mendapatkan pesan dari Z yang mengapresiasi lagu buatannya. Dia ingin bertemu dengan Dongsu suatu hari nanti. Dongsu tiba-tiba terhubung. Jin meminta Dongsu untuk menghubunginya. Dongsu pun langsung menghubunginya. Jin bilang bahwa meskipun Dongsu berusaha menggagalkan rencananya, Dongsu sudah terlambat. Dongsu bingung, tapi Jin meminta Dongsu untuk mencari tahu siapa Jin ini sebenarnya. Telepon lalu ditutup. Dongsu bingung apa yang harus dia lakukan. Esok harinya, seorang pejalan kaki menemukan jasadnya Wojin. Dongsu yang baru kembali bertemu dengan Irang. Irang tahu bahwa saat ini Dongsu jadi seorang DPO. Dia memintanya untuk tinggal di tempatnya. Nah, disinilah Irang mulai jujur bahwa dirinya juga seorang Connect. Dongsu bingung dan Irang meminta Dongsu untuk menusuknya. Dongsu agak ragu, tapi Irang langsung membelah dadanya sendiri. Dan benar, tubuhnya langsung kembali pulih. Dongsu bersyukur ternyata dia tidak sendirian di dunia ini. Irang lalu melukai tangannya dan juga tangannya Dongsu. Mereka saling bersumpah untuk bersama selamanya. Di tempat berbeda, Jin berpakaian seperti Dongsu. Z dan juga pacarnya yang baru keluar dari bar langsung diserang. Z lalu dibawa ke suatu tempat. Esok harinya, Dongsu mulai bermimpi aneh dan mulai merasakan rasa sakit di matanya. Jin menunjukkan Z yang berlumuran darah dan terikat di sebuah kursi. Z diminta untuk terus bernyanyi agar Jin bisa tetap terhubung dengan Dongsu. Di dadanya
ada luka sayatan berbentuk Z. Jin mendekatinya dan menusukkan 2 jarinya ke luka sayatan tersebut. Dongsu diminta untuk datang dan menyelamatkannya. Jika terlambat, maka Z akan jadi salah satu seni mayatnya. Z pun dipukuli dan Jin terlihat sangat menikmati semuanya. Sementara itu, kelompok penjual organ ini tahu di mana Dongsu bekerja dari anak-anak SMA yang kemarin. Kembali ke Dongsu, dia tahu Jin tidak akan membunuh Z karena dirinya lah yang dia incar sejak awal. Irang menawarkan dirinya untuk membantu Dongsu. Sementara itu, kelompok penjual organ ini tahu tempat persembunyian Irang. Dongsu juga mendapatkan pesan bahwa bosnya sedang disekap. Dongsu diminta pergi lewat pintu belakang, sementara kelompok ini akan dihadapi oleh Irang. Karena kalah jumlah, Irang mencoba untuk kabur, tapi dia malah terpojok dan dikepung. Sementara Jin mulai muntah darah, tubuhnya terasa sangat sakit, jadi dia menyuntikkan morfin. Jin pun mulai berhalusinasi tentang Dongsu. Ternyata Jin ingin memiliki tubuhnya Dongsu. Kembali ke Dongsu yang mencoba menyelamatkan bosnya, tapi tiba-tiba dia diserang dari belakang. Dia diikat. Si bos ingin dibunuh untuk menghilangkan jejak, dan Dongsu langsung melawan mereka. Tapi karena terikat, Dongsu hanya jadi bulan-bulanan. Dongsu tidak menyerah, dia menyerang salah satu dari mereka. Mesin potong dihidupkan, rantai di tangannya pun dipotong. Setelah terlepas, dia langsung memukul mereka. Si bos yang melihatnya ketakutan dan menyebut Dongsu sebagai monster. Hal itu mengingatkannya akan masa kecilnya. Dongsu dipukul kembali. Dia yang sangat marah pun mengajar Big Daddy dan mencoba membunuhnya. Tapi tiba-tiba dia berhenti karena Dongsu masih memiliki sisi kemanusiaan. Sementara anak buahnya bos Kim yang bernama Min Sok menanyakan siapa orang yang memerintahkan Irang. Irang terdiam, dia malah membahas Woo Jin yang sudah dibunuh. Karena kesal, Irang pun langsung dikapak. Irang terluka, tapi anehnya luka itu tidak langsung pulih. Irang lalu bilang bahwa Jin orang yang mereka buntuti adalah pembunuh berantai seni mayat, dan yang membunuh Woo Jin adalah Jin. Min Sok meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Jin. Irang pun kembali pulih dan mereka semua jadi tahu bahwa Irang juga salah satu konek. Min Sok kegirangan, dia seakan mendapatkan jackpot. Irang berusaha melawan dan kabur dari sana. Salah satu dari mereka menyalahkan Min Sok atas kaburnya Irang, tapi Min Sok bilang mereka jadi bisa menangkap keduanya. Kembali ke Dongsu, dia meminta maaf atas semua yang terjadi. Dia akan mengantarkan 2 orang ini ke rumah sakit. Bosnya pun memanggilnya, dia yang akan mengurus semuanya. Dia tahu Dongsu harus pergi ke suatu tempat, jadi si bos meminta Dongsu untuk segera pergi. Sementara polisi masih menyelidiki gorong-gorong tempat ditemukannya jasadnya Woo Jin. Sebuah kamera ditemukan. Di tempat berbeda, Dongsu bertemu dengan Irang kembali. Dongsu mulai menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi dengan Z. Irang bilang bahwa Dongsu rela dicap sebagai seorang teroris dengan membakar beberapa sekolah agar bisa menyelamatkan anak-anak itu. Yang patut disalahkan seharusnya adalah Jin dalang di balik pembunuhan tersebut. Irang juga memberikan informasi penting bahwa konek tidak cuma abadi, tapi mereka punya kemampuan bertarung. Bahkan jika diperlukan, mereka bisa menguasai dunia. Karena ternyata bukan hanya mereka berdua, ada banyak sekali konek di luar sana. Tiba-tiba Dongsu merasakan rasa sakit di matanya. Dia melihat Jin yang terus-terusan muntah darah. Jin menuliskan lokasi tempat mereka bertemu nanti malam. Dongsu pamit, dia akan menyelamatkan Z dan mengambil kembali matanya. Irang juga pamit, dia akan menyelesaikan sesuatu hal yang penting. Di kantor polisi,
data dari kamera tersebut ditayangkan dan isinya hanya fotonya Jin. Cuma detektif Choi menemukan kejanggalan. Tidak ada fotonya Jin di hari tewasnya korban. Park juga bilang bahwa dia mendapatkan laporan seorang musisi bernama Z yang diculik oleh orang yang menggunakan penutup mata. Malam harinya, Dongsu sampai ke tempat yang ditentukan. Jin pun datang menggunakan mobilnya. Pisau di tangan Dongsu dipersiapkan. Jin keluar dari mobilnya menggunakan seragam aneh dengan masker. Sebuah tombol lalu ditekan. Asap mulai menyebar kemana-mana. Dongsu kesakitan. Dia mulai kejang-kejang dan jantungnya mulai berhenti berdetak. Sesaat kemudian, jantung tersebut kembali berdetak. Irang mencoba mencari keberadaan Dongsu. Ternyata Dongsu sedang diikat dan dibawa ke suatu tempat. Lagunya Dongsu lalu diputar. Dia terhubung kembali dengan Jin. Sebelum mati nanti, Jin berniat membuat karya seni yang sangat indah. Nah, Jin juga berniat mengambil beberapa organ tubuhnya Dongsu untuk ditransplantasikan ke tubuhnya. Bos Kim memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti Irang dan mencari informasi apakah Irang bersama kelompoknya. Tapi Irang langsung membunuh orang suruhan Bos Kim tersebut. Min Sok mendekatinya dan meminta Bos Kim merahasiakan hal ini dari atasan mereka. Sementara itu, detektif Choi dan juga Park melihat CCTV basement. Park yakin bahwa pelakunya adalah Dongso, tapi detektif Choi menemukan perbedaan. Dia yakin pria itu adalah Jin yang berpura-pura sebagai Dongso. Seluruh personil dikerahkan untuk menangkap Jin. Sementara Irang membangunkan rekannya yang bernama Gideon. Mulai sekarang, mereka akan bergerak menghancurkan siapa saja yang ingin memanfaatkan tubuh mereka. Di waktu yang sama, Dongsu diperlihatkan jasad si dokter yang sudah diubah jadi karya seni. Jin berniat mengambil tubuhnya Dongsu dan memindahkan kepalanya. Dongsu menolak. Jin bilang bahwa eksperimennya akan segera dilakukan. Z pun didatangkan. Dongsu meminta maaf karena dirinya lah Z jadi ikut terseret. Jin pun mengambil alat pemotong besi. Dia lalu memotong jarinya Dongsu. Jin menunjukkan potongan jarinya Dongsu itu ke Z. Jarinya Z juga ikut dipotong. Lalu jarinya Dongsu didekatkan ke tangannya Z. Jari tersebut pun akhirnya tersambung. Jin juga menyambungkan jari milik Z ke tangannya Dongsu. Dan benar, sesuai dugaan Jin, jari tersebut juga tersambung. Dongsu memohon untuk melepaskan Z karena hanya dialah yang diinginkan oleh Jin. Jin mendekati Dongsu dan menawarkan kembali agar tubuhnya Dongsu diberikan kepadanya. Jika tidak, maka Z akan dia bunuh dan jasadnya akan dia perlihatkan di tempat umum. Dongsu lalu dipukul sampai dia pingsan. Sementara itu, Irang menemui kelompok penjual organ. Dia sudah lelah untuk terus kabur. Irang juga membawa Gideon bersamanya. Mereka semua ketakutan, apalagi Gideon benar-benar terlihat seperti monster. Gideon mulai menghajar mereka. Sebuah kapak menancap di dadanya, tapi Gideon dengan santai mencabutnya dan memegang salah satu dari mereka. Irang juga membantu dan berhadapan dengan Min Sok. Sementara Bos Kim dibanting oleh Gideon dan diinjak sampai hancur. Gideon juga dengan mudahnya mencabut kepalanya Min Sok. Di waktu yang sama, Park mendapatkan informasi baru dari data yang berhasil dipulihkan dari kamera milik Wojin. Nah, dari sinilah mereka mendapatkan alamat kelompok penjual organ tersebut. Kembali ke Dongsu yang mulai tersadar. Dongsu langsung menggigil. Di hadapannya ada Z yang sekarat. Z meminta maaf karena dia hanya menghalangi Dongsu untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Z menghembuskan nafas terakhirnya. Marah, Dongsu melepas ikatan di tangannya,
meskipun harus memotongnya. Tangan itu pun kembali pulih. Suara dobrakan pintu terdengar. Jin terus tersenyum. Dia tahu bahwa Dongsu sudah berhasil melepaskan borgolnya. Beberapa saat kemudian, Irang dan juga Kiden datang. Karena kelelahan, Kiden diminta untuk beristirahat. Irang mendengar suara yang sangat keras. Pintu di hadapannya coba untuk dibuka. Jin tiba-tiba menyerangnya. Tangan Irang pun terluka, tapi dari sinilah Jin jadi tahu bahwa Irang merupakan seorang konek. Jin juga punya rencana. Dia ingin memiliki keturunan dari Irang agar kemampuan koneknya diwariskan. Irang menolak. Jin mencoba menyerangnya. Irang terus-terusan diserang sampai dijatuhkan dari lantai atas. Di luar, Detektif Choi dan juga Park datang. Mendengar suara mobil, Jin langsung ke atas. Sementara Irang melepaskan Dongsu. Dia menyerahkan semuanya ke Dongsu. Dia harus mengakhiri ini semua. Masa depan harus diubah. Irang lalu pergi, sementara Detektif Choi kaget melihat Kiden. Kiden terus ditembaki. Di waktu yang sama, Park dibunuh oleh Jin. Pistol miliknya pun diambil. Kiden lalu bangkit kembali. Irang lalu mendekat. Karena Detektif Choi sudah tahu banyak hal dan demi tetap bisa bertahan hidup, Irang akan membunuh Detektif Choi. Tapi Detektif Choi paham kehidupan seperti apa yang dihadapi oleh para konek. Sementara itu, Jin mulai mengatur rencana. Dia berniat menembak Dongsu tepat di kepalanya. Jika Dongsu tidak bergerak, maka Jin akan mengambil alih tubuhnya. Jin sudah bersiap dengan pisau di tangannya. Dia lalu menyanyikan lagunya Dongsu. Perlahan, pandangan Dongsu saling tumpang tindih. Dongsu pun berlari dan Jin menembaknya di beberapa bagian. Dongsu tetap maju meskipun dia harus menahan rasa sakit. Peluru itu pun habis dan Dongsu langsung mencekik Jin. Tiba-tiba Dongsu merasakan rasa sakit. Ekspresinya berubah. Jin mencoba menyerangnya, tapi Dongsu langsung mematahkan tangannya. Matanya Dongsu pun terhubung dan berhasil direbut kembali. Jin pun dipukuli, pisau diraihnya, tapi Detektif Choi langsung menghentikannya. Jika Dongsu membunuh Jin, maka Dongsu sama saja dengan seorang pembunuh, dan Detektif Choi harus menangkapnya. Detektif Choi meminta Dongsu menyerahkan pisaunya. Dongsu diminta untuk segera pergi bersama Irang, karena sebentar lagi akan ada petugas polisi yang datang. Suara aneh terdengar. Irang terlihat ketakutan. Dia meminta Dongsu untuk segera pergi. Beberapa helikopter mengepung mereka dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Connect. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejum.